Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Mohon angkat tangannya. Jihan Ramadhani Zofita, Suci Nadila, Darlingga Prasti. Baik, semuanya hadir. Langsung saja kita masuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu aljabar. Sebelum memasuki materi aljabar lebih dalam lagi, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita dan apa manfaat aljabar bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagi ibu rumah tangga, yaitu untuk memanajemen uang gaji, uang sekolah anak, uang saku kalian, dan lain sebagainya. Contoh lainnya yaitu untuk pedagang. Kalian bisa menghitung besar kecil keuntungan serta kerugian dan dapat menentukan berapa modal yang akan dikeluarkan. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi aljabar. Sebelum itu, Ibu akan memberikan ilustrasi. Pada saat SD, kalian pasti akan diberikan soal seperti 1 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 2. Bukankah itu sama saja dengan 1 ditambah X sama dengan 2? Berapakah nilai X? Setelah kita mencari, maka kita akan mendapatkan X sama dengan 1. Dari ilustrasi yang telah Ibu sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel. Setelah Ibu jelaskan apa itu pengertian dari bentuk aljabar, sekarang kita akan masuk ke pengenalan aljabar. Jadi, aljabar itu terdiri dari apa sih? Nah, kita akan mengetahuinya dari contoh yang telah Ibu buat di papan tulis. Di sini sudah ada tertulis min 3A pangkat 3B kuadrat ditambah 3A kuadrat ditambah 5B pangkat 5 dikurang 5AB kuadrat ditambah 3. Jadi di sini mana sih yang terdiri dari suku, variabel, konstanta, dan koefisien? Nah, sekarang kita akan membahas suku. Jadi suku itu adalah yang dipisahkan oleh tanda plus dan minusnya. Jadi di sini yang mana termasuk dengan suku, yaitu ini dia, ini suku, ini namanya suku ya. Min 3A pangkat 3B kuadrat. Lalu yang mana lagi? Ini plus 3A kuadrat. Mana lagi? Ini 5B pangkat 5. Mana lagi? Ini min 5AB kuadrat. Dan yang terakhir 3. Jadi suku itu tanda plus dan minusnya itu harus ditulis ya. Kalau misalnya dia di depannya tidak ada tanda, berarti dia itu bertanda plus. Jadi kalian bisa menulisnya ataupun tidak, tapi jangan lupa kalau yang tidak ada tanda itu berarti bernilai plus. Selanjutnya kita akan membahas variabel. Nah, variabel itu adalah hurufnya saja. Jadi di sini yang mana hurufnya? Yang ini kan A pangkat 3B kuadrat. Tetapi kalau variabel itu tidak mengikuti angka dan tandanya, berarti min 3-nya ini tidak termasuk ya. Jadi yang hanya kita tulis yaitu yang ini, A pangkat 3B kuadrat. Yang di sini selanjutnya yang mana itu variabel A kuadrat. Selanjutnya B pangkat 5. Dan selanjutnya AB pangkat 2. Nah, yang terakhir di sini, yang angka 3 terakhir ini tidak bisa kita sebut variabel, karena tadi pengertian dari variabel itu adalah yang memuat huruf, sedangkan yang 3 terakhir ini tidak memiliki huruf, jadi kita namakan konstanta. Jadi pengertian dari konstanta itu adalah yang tidak mempunyai huruf, tetapi tandanya juga mengikuti ya. Selanjutnya kita juga akan membahas koefisien. Koefisien itu kebalikan dari variabel. Tadi kalau variabel itu tidak memuat tanda dan angka, sekarang untuk koefisien itu yaitu yang memuat
tanda dan angka. Jadi yang koefisien itu min 3, plus 3, plus 5, min 5, dan plus 3. Dan untuk contoh yang kedua, apakah ada yang bisa menunjukkan kepada ibu yang mana itu variabel, yang mana itu konstanta, yang mana itu suku dan koefisien? Siapa yang bisa? Ya, Suci, silahkan. Yang suku itu 5x pangkat 3, 8x pangkat 2, 4y pangkat 5, dan 15z pangkat 2. Yang variabel itu x pangkat 3, x pangkat 2, y pangkat 5, z pangkat 2. Yang koefisien itu 5, min 8, plus 4, min 15. Yang konstanta itu 8. Ya, benar untuk jawaban yang telah Suci berikan tadi. Setelah kita mengetahui apa saja itu suku, koefisien, variabel, dan lain-lain, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai dua contoh, yaitu ini contoh untuk penjumlahan dan ini sebelahnya contoh untuk pengurangan. Jadi, bentuk aljabar yang bagaimana sih yang bisa dikurangi dan dijumlahkan, yaitu hanya dua suku aljabar yang sejenis. Sejenis di sini maksudnya apa? Sejenis di sini maksudnya yaitu huruf atau variabel dan pangkat yang bisa dijumlahkan dan dikurangi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang di sebelah sini. Apel ditambah apel, atau bisa juga di sini kita tambahkan 1 ditambah 1. Jadi karena hurufnya sejenis yaitu A tambah A, maka bisa kita jumlahkan. Jadi yang hanya kita jumlahkan yaitu angkanya. Jadi di sini 2A. Kalau untuk pengurangan sama saja, yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini 0. Selanjutnya, kita lihat lagi hurufnya, huruf dan pangkatnya. Di sini A dan A sama, maka bisa kita jumlahkan. Kita lihat angkanya di depan, 3 ditambah 2 sama dengan 5A. Ini kita tulis 5A. Untuk yang sebelah kiri juga seperti itu, 3A dikurang 2A sama dengan A. Ya, atau bisa kita tulis 1A. Nah, itu boleh ditulis atau tidak. Selanjutnya, kita lihat hurufnya B dan A. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak, karena huruf B dan A itu berbeda. Jadi kita tinggal tulis saja lagi. Jadi kita tulis lagi 2B ditambah 3A. Nah, begitu juga yang untuk pengurangan. Kita lihat hurufnya B dan A. Karena tidak sama, jadi juga kita tulis lagi 2B kurang 3A. Nah, selanjutnya untuk yang ini, bagaimana dengan soal yang ini? 5A ditambah 3B ditambah 4A ditambah 7B sama dengan. Jadi di sini kita kumpulkan dulu yang sejenis yaitu 5A dan 4A. Kita tulis dulu 5A ditambah 4A. Dan mari kita kumpulkan yang 3B dengan 7B. Kita tambah 3B ditambah 7B. Nah, kalau seperti ini apakah bisa kita jumlahkan sekarang? Ya, bisa karena dia sudah sejenis. Jadi, kita jumlahkan yang sejenis A dengan A, yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9A. Ditambah, sini B-nya juga udah sejenis, B dengan B, yaitu 3 ditambah 7 sama dengan 10B. Jadi, inilah hasil akhirnya. Begitu juga untuk pengurangan. Kita lihat yang mana sejenis A dengan A, kita tulis lagi, kita gabungkan 6A ditambah 6A dikurang 2A. Dan kita lihat juga yang B yang untuk sejenis ini min 3B dengan plus 7B. Kita tulis lagi min 3B ditambah 7B. Nah, apakah sudah bisa kita jumlahkan? Ya, sekarang kita jumlahkan karena udah sama nih A dengan A, kita kurangin 6A dikurang 2A sama dengan 4A. Kemudian ini juga sudah sejenis, min 3B ditambah 7B sama dengan plus 4B. Jadi inilah hasil akhirnya.
Nah, hasil akhir 4A tambah 4B ini tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangi lagi karena A dan B itu tidak sejenis. Nah, bagaimana bagaimana kalau soalnya itu berbentuk pangkat? Tadi kan Ibu bilang kalau sejenis itu huruf dan pangkatnya. Jadi kita akan membahas sekarang tentang soal yang berbentuk pangkat. Nah, bagaimana dengan soal yang ini? Ini kan pangkatnya berbeda-beda tuh, ada yang X kuadrat, ada yang X saja. Maka kita samakan pangkat yang sama. Jadi X kuadrat dengan X kuadrat dan X dengan X. Maka dapat kita tulis 3X kuadrat ditambah 5X kuadrat ditambah 3X ditambah 6X. Maka karena udah sama tuh X kuadrat sama X kuadrat bisa kita jumlahkan. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Ditambah X sama X nya juga udah sama, jadi tinggal kita tambahkan 6 tambah 3 yaitu 9X. Maka hasil akhirnya 8X kuadrat ditambah 9X. Dan bagaimana dengan pengurangan? Sama juga dengan pengurangan, yang X kuadrat kita dekatkan dengan X kuadrat dan X dengan X. Maka dapat kita tulis 9X kuadrat dikurang 5X kuadrat ditambah 6X dikurang 3X. Maka hasilnya 4X kuadrat ditambah 3X. Setelah penjelasan Ibu sampai di sini, apakah anak-anak paham? Ya, karena semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan latihan, maka kalian kerjakan ya. Nah, Ibu akan memberikan soalnya, jadi bisa kalian kerjain masing-masing. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya kepada Ibu ya. Silakan dimulai. Oke, Bu. Bu, ini mana? Nah ya, jadi ini disamakan dulu ya, kayak yang Ibu bilang tadi. Kalau misalnya dia X pangkat kuadrat, mana lawannya gitu. Seterusnya begitu. Bu, ini benar kan, Bu? Ya, benar. Baiklah, setelah kalian menyelesaikan soal-soal yang telah Ibu berikan, Ibu akan menganggap kalian paham akan materi ini. Jadi di sini siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Jihan, silahkan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar ini kita harus melihat suku sejenisnya, Bu. Maksud suku sejenis ini kita harus melihat huruf, angka, variabel dan pangkatnya, Bu. Baik, Jihan, terima kasih atas tanggapannya. Ya, benar untuk jawaban yang diberikan oleh Jihan. Berikan tepuk tangan kepada dia. Baiklah, materi kita hanya sampai di sini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.